Baik Bapak Ibu, untuk hari pertama kita akan mendiskusikan tentang fitur-fiturnya dulu ya Bapak Ibu, biar kenal dulu dengan fitur-fiturnya PMM. Kemudian yang pertama itu tentu saja pengenalan Bapak Ibu. Kenapa kok ada PMM ini? Yang untuk istilahnya e-kinerja. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum kita melakukan e-kinerja, Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu mengetahui rapot pendidikan? Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu persiapannya sebelum melakukan e-kinerja, tentunya Bapak Ibu harus sudah mengetahui kondisi di satuan pendidikannya masing-masing, ya. Karena ini dasar utama dalam kita nanti merancang praktik pembelajaran di e-kinerja. Jadi dasarnya situasi kontekstual yang terjadi di satuan pendidikan. Kemudian Bapak Ibu yang nomor dua adalah yang sekarang masih bisa diakses hanya untuk guru ASN, yaitu refleksi kompetensi. Refleksi kompetensi ini berguna sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai cerminan diri. Cerminan diri terkait kompetensi Bapak Ibu yang masih perlu ditingkatkan atau yang sudah baik ataupun yang melebihi dari batas minimum. Jadi dengan kita mengetahui refleksi kompetensi, kita akan mendapatkan nanti rekomendasi belajar. Jadi Bapak Ibu, rekomendasi belajar itu didapatkan dari mana saja, dari rapot pendidikan dan juga dari refleksi kompetensi. Ini yang akan menjadi dasar dari Bapak Ibu untuk menyusun RHK di penyusunan e-kinerja. Jadi ini yang dimaksud bahwa e-kinerja itu sifatnya kontekstual dan memudahkan Bapak Ibu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu serta juga dapat meningkatkan karir Bapak Ibu dan juga berkontribusi kepada komunitas. Itu ya Bapak Ibu. Jadi sasarannya Bapak Ibu berkinerja seperti itu. Kemudian Bapak Ibu pastinya sudah berseliweran ya Bapak Ibu tentang link tree-nya pengelolaan e-kinerja. Jadi yang menjadi dasar hukumnya pengelolaan e-kinerja PMM ini adalah Perdirjen GTK nomor 7607 ya tahun 2023 ya. Kemudian adanya surat edaran bersama Kemendikbudristek dan BKN nomor 17 dan nomor 9 tahun 2023. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mengapa kok guru itu spesial Bapak Ibu ya? Spesial. Jadi karena jabatan fungsionalnya itu memang sifatnya guru spesial. Jadi perlu adanya istilahnya pemangkasan administrasi. Jadi dengan adanya fitur PMM tentu saja akan memangkas administrasi. Jadi kalau di e-kinerja menggunakan e-kinerja BKN, kita harus mengupload bukti dukung di Google Drive yang nantinya pasti akan memenuhi Google Drive kita kalau terus-terusan dipakai. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi 1 tahun aja sudah makan berapa space ya. Itu ya. Karena itu di PMM ini, di e-kinerja itu nanti dokumennya itu ukurannya relatif kecil, 10 mega ya. Batasnya adalah itu seperti itu. Baik nanti sertifikat, kemudian laporan, semuanya maksimal adalah 10 mega. Seperti Bapak Ibu ketika mengupload aksi nyata. Jadi dokumen yang disarankan seperti itu ya. Jadi kemudian Bapak Ibu tidak perlu mengupload istilahnya perangkat ajar. Kalau di e-kinerja BKN pastinya mengupload perangkat ajar, kemudian dokumentasi yang lainnya semuanya diupload itu sebagai bukti fisik. Kemudian juga Bapak Ibu hanya merencanakannya 1 kali kalau di e-kinerja BKN, sedangkan di e-kinerja PMM Bapak Ibu diberikan kesempatan 2 kali ya di semester 1 dan semester 2. Artinya apa? Bapak Ibu punya kesempatan untuk memperbaiki diri atau mengembangkan atau memilih tantangan. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, bisa memperbaiki, bisa mengembangkan atau memilih tantangan. Tantangannya apa Bapak Ibu nanti di RHK nanti Bapak Ibu ya, tantangannya.
pastinya. Kalau di semester awal ini nanti kita pasti karena masih baru, pasti akan mencari yang aman dulu. Nanti akan diberitahukan bagaimana simulasi RHK yang pas dan aman. Bapak Ibu sudah itu, jadi ini saya ambil dari pusat informasi Bapak Ibu ya. Jadi e-kinerja itu adalah alat bantu ya Bapak Ibu untuk guru dan kepala sekolah. Jadi sampai saat ini yang bisa mengakses PMM adalah guru dan kepala sekolah. Nantinya yang misalnya di TU-nya ada PNS, itu mungkin nanti KS-nya harus membuat 2 kali apa itu SKP karena atau nanti menunggu kebijakan yang sambil berjalan ya Bapak Ibu, karena TU itu adalah struktural ya. Jadi berbeda dengan guru atau fungsionalnya sebagai TU. Jadi berbeda sekali dengan guru nanti kinerjanya masih belum terintegrasi dengan PMM. Jadi ini yang sering ditanyakan untuk TU-nya bagaimana. Jadi sepertinya KS-nya harus membuat 2 RHK dulu sementara ini. RHK yang di PMM dan RHK yang di kinerja yang untuk memfasilitasi TU sambil menunggu regulasi yang berkembang. Kemudian di sini, jadi kinerja PMM ini membuat guru dan KS menentukan sasaran kinerja yang kontekstual ya Bapak Ibu ya. Kemudian karir, karirnya Bapak Ibu sebagai guru, kemudian kualitas pembelajaran. Jadi transformasi pendidikan Indonesia itu inginnya mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila dan juga kita harus lalu ini mengutamakan murid dan murid ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti apa-apa yang kita kerjakan di e-kinerja ini harapannya adalah berimbas langsung kepada diri kita, kemudian kepada satuan pendidikan dan juga kepada komunitas. Nah, jadi ini manfaatnya Bapak Ibu ya. Saya kasih. Nah, kalau dulu Bapak Ibu, kita tidak tahu permasalahan real di sekolahan dan apa yang harus kita lakukan. Tetapi dengan adanya e-kinerja PMM yang sudah tersambung dengan rapot pendidikan, maka kita akan lebih tahu apa kondisi yang menjadi permasalahan di satuan pendidikan. Jadi kita akan ada langkah-langkah real untuk memperbaiki kualitasnya di dalam 1 tahun ini, Bapak Ibu ya. Jadi apa yang terjadi di satu tahun ini akan terlihat dampaknya tahun depan ketika hasil asesmen nasional. Ya, jadi Bapak Ibu, asesmen nasional itu sekitar bulan September Oktober. Jadi apa yang kita kerjakan di SKP kinerja ini akan terlihat tahun depan. Semoga dengan perencanaan yang lebih matang, Bapak Ibu, terjadi perbaikan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan dari Bapak Ibu. Ini ya Bapak Ibu ya, manfaatnya. Kemudian Bapak Ibu, sebelumnya bagi Bapak Ibu yang masih belum bisa ya ini ya mengakses ini banyak sekali kendala Bapak Ibu ya. Jadi saya pun kemarin itu mengalami kendala, awalnya tidak bisa membuka sama sekali fitur e-kinerja. Mulai dari tanggal 21 Desember, kemudian itu laporan pertama saya, kemudian laporan lagi kedua tanggal 28, itu ya sampai bolak-balik Bapak Ibu ya. Akhirnya baru bisa terselesaikan pada tanggal 9 Januari ya. Jadi Bapak Ibu jika ada kendala seperti ini ya, Bapak Ibu bisa menghubungi pusat bantuan. Pusat bantuannya ada di mana Bapak Ibu? Di PMM di akun itu ya Bapak Ibu, di akunnya diklik itu kemudian nanti paling pojok bawah ada tulisannya pusat bantuan. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nanti ikuti permintaan data yang diminta, kendala tentang akses kinerjanya. Jadi yang harus disertakan Bapak Ibu nanti tangkapan layar saat membuka fitur, bukan screenshot ya Bapak Ibu ya. Jadi usahakan rekaman tangkap layar.
Kemudian profil PTK yang diperoleh dari Dapodik. Itu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan balasan dari tim PMM ya, mendapatkan nomor tiket, kemudian email kedua Bapak Ibu akan mendapatkan solusi ya, mendapatkan solusi yang harus misalnya Bapak Ibu lakukan. Kemudian email ketiga adalah penutupan tiket. Jadi mohon Bapak Ibu jika ada kendala tersebut silakan bersabar ya Bapak Ibu karena tim PMM-nya ribuan yang ditangani. Banyak yang memang lama, saya pun sudah mengalami. Jadi memang harus bersabar. Itu ya Bapak Ibu bisa dilakukan mulai dari sekarang jika masih belum bisa mengakses e-kinerja PMM. Kemudian Bapak Ibu, siapakah pengguna e-kinerja PMM? Bapak Ibu, yang pertama adalah satu ASN guru. Kemudian ini menjadi tambahan juga guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah tentunya. Ya Bapak Ibu ya, namanya ASN guru tetapi mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Kemudian yang kedua, itu sifatnya masih belum prioritas, tapi yang kedua itu adalah P3K ya. Silakan Bapak Ibu yang P3K nanti juga melakukan kinerjanya. Kemudian untuk yang ketiga, yang sifatnya masih dianjurkan, itu untuk guru secara umum. Kenapa kok dianjurkan juga Bapak Ibu agar Bapak Ibu juga tahu progresnya perbaikan kualitas sekolah. Kalau mengerjakannya itu kita berkolaborasi, nanti permasalahan yang ada di sekolah pastinya akan lebih cepat teratasi Bapak Ibu. Jadi dengan merencanakan kerja ya, kemudian beraksi nyata ya, kemudian melakukan praktek pembelajaran, itu nanti kualitas belajarnya murid akan mengalami peningkatan. Itu yang diharapkan dari Kemendikbudristek. Kemudian Bapak Ibu di sini sudah ada ya, kalau guru itu perencanaannya di situ mulai tanggal 1 sampai 31 Januari. Ada beberapa webinar yang mengatakan sampai tanggal 15 ya. Jadi perencanaannya guru itu mulai 1 sampai 31. Tetapi di KS-nya untuk saat ini bisa membukanya sebagai status atasan. Jadi KS bisa melakukan periksa terhadap ASN yang menjadi itulah saya punya anak buah ya kayak nggak enak ya bawahan ya menjadi bawahan itu bisa melakukan periksa kemudian bisa melakukan persetujuan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan perencanaan dimohon Bapak Ibu betul-betul harus mengetahui apa yang menjadi targetnya Bapak Ibu. Karena tidak semua target itu bisa ini direalisasikan oleh guru. Jadi ada beberapa target memang tingkatnya itu ada bertingkat yang nantinya pasti Bapak Ibu akan melampaui ya, tapi bertahap. Nah, sekarang kita misalnya Bapak Ibu kalau misalnya belum memiliki aksi nyata sama sekali, berarti dia tidak bisa menjadi penggerak kombel karena ada persyaratannya Bapak Ibu. Seperti itu ya. Jadi ada beberapa RHK yang memang tidak bisa sembarangan dipilih. Itu nanti ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu ASN harus berkomunikasi dengan KS-nya terhadap RHK yang direncanakan, kemudian juga istilahnya berkomunikasi menyepakati sampai tanggal 31. Jadi dipikir ulang, kemudian dirancang betul-betul kapasitas dan kemampuan dari Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti dalam realisasi itu semuanya bisa terlaksana. Nah, jadi Bapak Ibu, kinerja ASN itu ya Bapak Ibu, gunanya adalah yang pertama adalah untuk dirinya sendiri ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini terkait dengan pengembangan karir. Pengembangan karirnya nanti itu akan terlihat di mana Bapak Ibu nanti Kemendikbudristek itu kan memiliki rekam jejak digital ya Bapak Ibu ya.
Bapak Ibu di datanya PMM-nya kan ada sertifikat yang lama-lama kan ya. Itu merupakan rekam jejak digital. Kemudian juga sekarang itu poin itu memang tidak dinilai tapi dipertimbangkan dan juga itu merupakan track recordnya Bapak Ibu. Ya, jadi track recordnya. Track record ini nanti akan istilahnya memetakan Bapak Ibu semua, memetakan guru-guru yang ada di Kemendikbud. Nanti ada di kuadran mana Bapak Ibu pengembangan kompetensinya. Kemudian ini kenapa panahnya itu dua arah. Jadi Bapak Ibu itu bekerjanya tidak hanya untuk dirinya sendiri, ya, tetapi harus juga berefek kepada sekolah dan juga berefek kepada komunitas. Komunitasnya ya, komunitasnya di intrasekolah, kemudian bisa di antar sekolah atau kepada komunitas yang skala lebih luas, bisa regional atau nasional. Itu jadi Bapak Ibu ya, di RHK itu memang tertulis bahwa untuk RHK itu kepentingannya ada tiga, sebagai kepentingan diri sendiri, kemudian kepada sekolah dan juga kepada komunitas. Jadi tidak hanya memikirkan diri sendiri. Ibaratnya Bapak Ibu 33% kepada komunitas, 33% untuk diri sendiri, 33% untuk sekolah. Jadi rata Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu untuk indikator kinerja KS di sini ada 8 Bapak Ibu ya. Bapak Ibu di sini yang untuk KS. Untuk sementara ini masih belum bisa mengakses ya. Statusnya saat ini sebagai atasan. Nanti di hari Senin mungkin ya Bapak Ibu bisa mengakses KS-nya ya. Nanti ketika kita diskusi nanti para KS nanti bisa membuka fiturnya apa yang ada di situ ya. Setelah tanggal 15. Jadi Bapak Ibu, ini indikatornya itu menyesuaikan dengan ini Bapak Ibu. Panduan operasional model kompetensi kepala sekolah. Nampak ya Bapak Ibu ya? Nampak ya Bu Ida? Jelas, Bun. Ya, jadi ini ada di materi kit juga nanti saya sampaikan. Kemudian Perdirjennya ini baru muncul tanggal 11 Desember. Perdirjennya nomor 7.327 tentang model kompetensi kepala sekolah. Jadi nanti itu yang menjadi dasarnya penilaian kinerjanya KS. Jadi agak berbeda dengan guru. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya berikan contoh Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu sebagai KS memandu perencanaan pembelajaran. Nanti biasanya kan ada indikator yang harus dilakukan oleh KS sama hal-hal yang dihindari. Nanti pasti ada muncul indikator-indikatornya seperti itu ya. Jadi ketika misalnya anak buahnya itu membuat praktek pembelajaran, misalnya diskusi interaktif di kelas, nanti KS-nya akan mengambil indikator memandu perencanaan pembelajaran. Nah, di situ pasti ada tahapan-tahapannya. Misalnya dalam perencanaan pembuatan modul ajarnya nanti apakah melalui mengaktifkan kombelnya, apakah akan ada istilahnya rapat atau bagaimana nanti kita kan belum tahu ya, tapi seperti itu nanti tahapannya dalam memandu perencanaan pembelajaran. Jadi KS-nya sebagai fasilitator ya. Fasilitator yang memfasilitasi gurunya untuk dapat merencanakan pembelajaran. Nah, jadi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, kalau dulu misalnya yang komunikasi visi misi ini bagaimana caranya bisanya KS itu merealisasikan apa yang menjadi impian ya. Kalau visi itu kan impian ya. Jadi lewat apa medianya? Seperti itu mungkin nanti yang akan menjadi targetnya di indikator kinerja KS. Begitu juga misalnya aktivasi kegiatan komunitas belajar. Ini saya bisa memberikan gambaran bahwa tiap sekolah itu memiliki komunitas belajar intra.
Di situ Bapak Ibu kan ada beberapa siklusnya. Siklusnya mulai dari refleksi awal, kemudian perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan kembali lagi ke evaluasi ya. Jadi bagaimana sebuah kombel itu dibentuk, ada visi kombel, kemudian ada tujuan kombel, ada nilai-nilainya, kemudian ada programnya. Kemudian bagaimana siklus siklus apa itu pertemuannya, itu yang dinamakan aktivasi kegiatan komunitas belajar. Itu ya Bapak Ibu terkait dengan indikator kinerja KS besok akan di lebih jauh lagi ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagi indikator kerja guru Bapak Ibu, nanti kita sambil praktek ya. Ada 8 Ya, Bu. indikator kinerja guru. Di sini ada keteraturan suasana kelas. Kemudian ekspektasi peserta didik, disiplin positif, kemudian aktivitas interaktif, umpan balik konstruktif dan instruksi adaptatif ya. Sama ini, saya tidak terlihat ya. Nah, ini ada yang resen soalnya, makanya nggak kelihatan. Nah, ini bentar. Perhatian dan kepedulian dan instruksi pembelajaran. Nanti indikator ini ya Bapak Ibu tiap sekolahan pasti berbeda ya. Tiap sekolah itu pasti berbeda karena situasi sekolahnya berbeda dari hasil rapotnya. Nanti ada yang mendapatkan rekomendasi, ada yang tidak mendapatkan rekomendasi. Kenapa kok seperti itu? Besok kita bahas lebih lanjut. Jadi Bapak Ibu, selanjutnya setelah kita mengetahui indikatornya, dalam kinerja itu apa saja yang dinilai Bapak Ibu ya? Waduh, ini saya salah ketik ya. Jadi Bapak Ibu yang dinilai itu adalah praktek pembelajaran dan perilaku kinerjanya, ya, yang dinilai. Jadi yang ternilai itu seperti itu. Ini ada juga namanya dokumen akuntabilitas nanti. Dokumen akuntabilitas yaitu nanti terkait dengan tugas tambahan dan juga perangkat ajarnya yang harus diperlihatkan kepada kepala sekolah. Namun dalam praktik pembelajaran hanya satu modul ajar yang diupload. Jadi tidak semua perangkat ajarnya itu masuk. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian pengembangan kompetensi ini nanti saya perbaiki ya. Mohon maaf. Pengembangan kompetensi ini sifatnya tidak dinilai tapi dipertimbangkan. Dipertimbangkannya seperti apa Bapak Ibu ya? Saya contohkan. Eh, Di perilaku kinerja misalnya berorientasi kepada pelayanan. Di situ ada indikatornya tentang melakukan pengembangan kompetensi secara terus-menerus. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu kata kuncinya melakukan pengembangan kompetensi secara terus-menerus. Apa buktinya? Ya di dalam pengembangan kompetensi itu yang menjadi pertimbangan dari kepala sekolah. Buktinya apa? Ya misalnya menyelesaikan pelatihan mandiri, kemudian mengikuti webinar, menjadi kontributor perangkat ajar. Itu adalah bukti bahwa Bapak Ibu guru melakukan pengembangan kompetensi. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya saya contohkan untuk tugas tambahan tidak dinilai ya, tetapi menjadi dokumen akuntabilitas terhadap perilaku apa Bapak Ibu? Loyalitas Bapak Ibu ya. Loyalitas namanya kita loyal terhadap apa satuan pendidikan, maka kita harus melakukan apa yang menjadi tugas kita. Jadi kita ketika diserai menjadi jabatan wakil kepala sekolah, kemudian menjadi kepala laboratorium, kepala perpustakaan, kepala bengkel atau kepala kaprodi, kemudian menjadi wali kelas, kemudian menjadi tim PPPK ya, itu terkait dengan loyalitas Bapak Ibu, juga terkait dengan orientasi kita kepada layanan. Itu ya Bapak Ibu. Jadi mengapa kok ini kompetensi itu tidak dinilai tapi dipertimbangkan. Dan ini yang saya tadi sampaikan adalah menjadi rekam jejak dari Bapak Ibu yang terdata di kementerian.
rewardnya Bapak Ibu ya. Ini pengembangan kompetensi itu sebagai dasar untuk beberapa kebijakan. Kita nggak tahu kebijakannya seperti apa ya, kita ikuti saja. Seperti ya Bapak Ibu, di situ ada disampaikan bahwa menjadi persyaratan TPP ya, TPP cair. Karena kinerja kita persyaratannya untuk mendapatkan TPP kalau baik atau sesuai ekspektasi. Kemudian juga menjadi dasar perpanjangan kontrak P3K. Jadi kemarin kami pembekalan tim bergema, di situ disajikan ada paparannya bahwa menjadi dasar pertimbangan perpanjangan kontrak dari P3K. Kemudian juga terkait dengan apa ya, penghargaan dan promosi. Kita nggak tahu itu bentuknya seperti apa. Nanti pasti akan ada teknis lebih lanjut. Jadi Bapak Ibu pasti tentunya bertanya-tanya, kenapa kok minimal nilainya 32 poinnya? Pasti ini kenapa ya? Dulu ada 32 JP, sekarang ganti poin. Ya, jadi Bapak Ibu, di sini poin 32 itu asumsinya guru dalam 1 minggu itu mengembangkan kompetensi secara efektif adalah 2 jam. 2 jam itu senilai dengan dua poin. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian jumlah minggu efektif kerja ya dalam 1 semester hitungannya menurut Kemendikbud itu adalah 16 minggu, sehingga Bapak Ibu kalau misalnya dengan waktu 2 jam itu selama 16 minggu itu mendapatkan 32 poin. Itu asalnya 32 poin. Jadi yang bertanya-tanya. Kalau misalnya Bapak Ibu rajin ya seminggu mengembangkan kompetensi 8 jam dikalikan 100 dikalikan dengan 16, poin totalnya adalah 128. Itu makanya kisarannya dari pengembangan kompetensi disarankan adalah kisaran 32 sampai 128. 128 itu miliknya guru penggerak ya Bapak Ibu ya. Karena guru penggerak itu dididik selama 6 bulan. Jadi seperti itu. Jadi seminggu GP itu belajarnya rata-rata 8 jam. Kegiatan rukol, elaborasi pemahaman, kemudian penugasan rata-rata 8 jam. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu sekarang mari kita mengeksplorasi fitur e-kinerja PMM. Bentar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ini saya screenshot ya. Karena eh, Bapak Ibu yang belum sama sekali membuka ya, ini nanti kalau Bapak Ibu membuka kinerjanya akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi sebentar lagi kita praktek ya, tapi ini sekarang karena ini cuma munculnya sekali, jadi mohon Bapak Ibu diperhatikan. Jadi ketika Bapak Ibu yang belum sama sekali membuka kinerja, nanti ada tulisannya mulai Bapak Ibu. Mulai, kemudian setelah itu nanti pastikan Bapak Ibu ya, jabatannya Bapak Ibu betul. Nah, jadi kalau saya ini golongan 3 ya, 3D itu ya. Kemudian kalau misalnya tidak cocok, silakan lakukan edit. Untuk yang P3K seperti apa? Jabatannya adalah ahli pertama. Kalau misalnya yang non PNS, tidak ada pangkat dan golongan sama jenjang. Jadi langsung data sudah sesuai, kemudian langsung dikonfirmasi. Bapak Ibu seperti itu ya. Nah ini, bentar. Sekarang kita ke stop sharing, ke yang bagian belajar ini. Nah ini Bapak Ibu ya. Sudah nampak? Sudah nampak ini Bapak Ibu ya? Bu Ida nampak ya? Nampak jelas. Ya, terima kasih. Bapak Ibu di sini ada
ini sudah masuk ke dalam berandanya PMM-nya masing-masing, Bapak Ibu. Masih ada kesulitan yang belum bisa masuk kira-kira? Bisa ya Bapak Ibu masuknya ya. Ke guru mengajar ya Bapak Ibu. Kalau yang di Android silakan Bapak Ibu diinstal dulu. Pastikan update-annya sampai 1.48. Kalau masih belum update silakan diupdate. Bapak Ibu, Bapak Ibu saya perkenalkan dulu ya Bapak Ibu sebelum kita e-kinerja, Bapak Ibu masih punya waktu sampai 31 Januari untuk menyelesaikan refleksi kompetensi. Ini Bapak Ibu ya. Jadi yang untuk guru ASN silakan Bapak Ibu selesaikan refleksi kompetensi agar mendapatkan rekomendasi belajar yang tepat. Ya Bapak Ibu ya, ini contohnya punya saya. Nah ini kalau misalnya Bapak Ibu capaiannya itu level Anda lebih tinggi, berarti nilainya lebih dari 3. Kalau sudah baik, berarti sesuai dengan levelnya. Kalau misalnya perlu ditingkatkan, di situ ada lanjutannya adalah silakan ikuti pembelajaran. Ini di sini adalah ragam pelatihan Bapak Ibu ya. Jadi inilah Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa ambil sebagai RHK ya. Jadi silakan Bapak Ibu ya. Ini yang pasti punyaannya Bapak Ibu berbeda dengan saya. Kemudian jangan kaget Bapak Ibu kalau ternyata kalau sudah selesai mengerjakannya tapi kok nilai saya tidak berubah. Nanti semoga saja di akhir tahun depan itu ada refleksi kedua Bapak Ibu. Jadi pasti ada perbaikan. Harapannya sekarang Bapak Ibu berkaca ya, di tahun ini berkaca, kemudian 1 tahun memperbaiki diri, di tahun berikutnya pasti ada perbaikan. Itu maksudnya. Jadi tidak langsung sekonyong-konyong itu berubah. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian sekarang kalau di fiturnya ini, kalau di LMS ini hanya untuk kegiatan yang memiliki pelatihan Bapak Ibu bisa diakses. Nah, Bapak Ibu, ini tampilannya berandanya e-kinerja ya. Tadi kalau masih awal itu ada tulisannya mulai, tapi kalau di sini sudah tidak ada Bapak Ibu ya, karena sudah berkali-kali saya buka, tetapi belum saya ajukan karena saya sebagai contoh. Jadi bolak-balik ya Bapak Ibu yang saya buka, ini saya hapus, saya tambah, saya hapus, saya tambah ya. Seperti itu. Saya belum mengajukan. Silakan Bapak Ibu di sini ya, nanti ada beranda. Di beranda ini ada apa saja Bapak Ibu dicermati ya. Bahwa sekarang kita ada di posisi perencanaan kinerja. Batasnya ini Bapak Ibu 1 sampai 31 Januari. Bapak Ibu kalau misalnya sekarang sudah nanti paham tentang membuat RHK, bisa membuat RHK, kemudian sekitar tanggal 16 atau 17 bisa melakukan persetujuan dengan KS. Itu ya Bapak Ibu masih ada waktu. Bukan tanggal 15 itu berakhir ya. Ada yang dikira tanggal 15 terakhir, bukan. Jadi seperti itu. Kemudian di sini tentu saja nama akun dari milik masing-masing Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu di sini ada alurnya ya. Jadi kita ada di siklus pertama di semester ini ya. Rangkaiannya 2 kali dalam setahun. Ya, ini silakan Bapak Ibu. Kalau ingin dilihat selengkapnya nanti akan menuju kepada pusat informasi ya. Jadi langsung di sini Bapak Ibu mohon Bapak Ibu berliterasi juga ya. Bapak Ibu literasi digitalnya ditingkatkan. Di sini sudah ada contohnya tentang pengelolaan kinerja. Ini diklik ya. Di sini ada apa saja Bapak Ibu tentang pengelolaan, kemudian tahapannya, indikatornya, kemudian kendala akses, cara merencanakan kinerja, kemudian pelaksanaannya dan persetujuannya. Kita kembali ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ kemudian yang di bawah sendiri ini ada referensi Bapak Ibu ya. Referensi kalau kita klik selengkapnya.
itu akan ngelink kepada link tree yang sudah beredar itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah bingung, link tree-nya tak simpan di mana, tinggal dibuka di PMM, itu sudah ada link tree-nya. Ini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kembali lagi ke pusat informasi kinerja. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kemudian kalau kita lanjutkan nanti di sini ada beberapa ya Bapak Ibu ya. Nah ini kalau kita sekarang tidak menyusun aja ya, tapi harus tahu isinya dulu. Besok kita menyusun. Sekarang seperti itu. Di sini Bapak Ibu ada praktik pembelajaran. Sebelumnya di sini Bapak Ibu perhatikan ini bahwa periodenya adalah Januari sampai Juni. Jadi yang ternilai ya adalah kinerja kita sesuai dengan bulan berjalan ini Bapak Ibu ya. Januari hingga Juni. Kalau misalnya ada yang ngomong ikut webinar sekarang nggak dinilai, nanti dinilainya mulai Februari. Itu seperti itu tidak benar. Jadi di Perdirjen itu mulai Januari sampai Juni. Ya, jadi yang ternilai seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada rapot pendidikan, diklik Bapak Ibu. Jadi untuk yang di saya ini yang masih ada kendala ternyata di metode pembelajaran. Maka Bapak Ibu, ini kalau seperti ini ya, silakan menyelesaikan topik aksi nyata yang sesuai dengan ini, metode pembelajaran yang terkait dengan itu. Kalau untuk dirinya sendiri ya Bapak Ibu ya. Ini tapi untuk dirinya sendiri tapi bermanfaat kepada sekolah ya. Dirinya sendirinya menyelesaikan aksi nyata dapat poin tetapi membantu perbaikan sekolah. Itu yang dinamakan saling kolaborasi. Itu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada beberapa rekomendasi. Rekomendasi Bapak Ibu ini diperoleh dari apa? Dari tadi yang dimensinya yang masih kurang ya. Kalau misalnya punyaannya Bapak Ibu tidak ada rekomendasi, berarti bisa memilih. Memilihnya seperti apa Bapak Ibu? Memilihnya bisa disepakati, bisa sama satu sekolahan, atau guru bebas memilih, atau diratakan. Itu tergantung kebijakannya dari sekolahnya. Kalau misalnya ingin kelihatan dampak besar, ya berarti semua sama. Kalau ingin semuanya permasalahan teratasi, berarti semuanya dibagi rata. Itu tergantung kebijakan dari sekolah masing-masing. Nah, itu perlu dikomunikasikan duduk bersama Bapak Ibu ya. Kemudian di bawah sini akan muncul indikator lain. Ini Bapak Ibu ya. 8 indikator. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi ini ngekliknya cuma satu kali. Jadi satu, bisa ini, bisa itu ya. Silakan. Ini selama seperti ini Bapak Ibu masih bisa berubah, diganti-ganti. Kemudian di sini tidak kelihatan ya di bawah ini pasti. Saya klik ke di sini bawah sendiri kalau tidak kelihatan ada simpan dan ada lanjut kepada pengembangan kompetensi Bapak Ibu ya. Nah ini saya klik lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu di sini pengembangan kompetensi. Ini dijelaskan di sini ya. Pilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri Anda. Ini ya Bapak Ibu ya. Tapi tadi sarannya tadi pilihlah yang juga bisa berdampak kepada sekolah. Nah, seperti tadi misalnya Bapak Ibu hasil refleksi kompetensinya lemah di metode pembelajaran. Kebetulan permasalahan sekolahnya juga terkait dengan metode pembelajaran. Oh, cocok ini ambil ini. Ya, jadi seperti itu. Ini Bapak Ibu tadi nilainya sudah dipahami ya, 32 poin terkait 2 jam tiap minggu belajarnya.
Nah, ini Bapak Ibu silakan didiskusikan ya. Jangan membuat yang lebih rendah, tapi pastikan sesuai dengan batas minimal nanti. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin tahu poinnya itu di mana sih Bapak Ibu? Diklik ini Bapak Ibu ya. Poin dihitung. Jadi ini akan menuju kepada pusat informasi di sini Bapak Ibu ya ini. Nih. Nah, besok kita akan bahas apa saja ini RHK-nya itu maksudnya bagaimana bisakah dipilih oleh Bapak Ibu atau ada mekanisme lain yang perlu diketahui. Jadi besok kita bahas. Kemudian ini contohnya saya hapus semua ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi posisi awalnya kalau Bapak Ibu belum melakukan RHK, poinnya di sini 0 ya. Dan poinnya adalah tulisannya kurang dari 32 poin. Dan ini pasti akan kelihatan merah-merahnya kalau tidak mencapai batas minimum ya. Jadi Bapak Ibu silakan membuat RHK-nya. Kemudian Bapak Ibu ini saya contohkan ya. Saya contohkan dalam memilih satu RHK. Nah, ini contoh ada catatannya Bapak Ibu ya di sini. Kemudian ada batasnya Bapak Ibu. Batasnya berapa kali kegiatan? Nah, ini kayaknya 6 atau 8 ya, silakan dilihat. Karena tidak tampil. Misalnya mengikuti 5 kali, maka di sini kan ternilai 20. Di atas ini akan kelihatan 20 Bapak Ibu. Nah, ini masih kurang 12 poin untuk mencapai 32. Bisa lakukan tambah ya Bapak Ibu. Kemudian ini misalnya narasumber berbagi praktik baik misalnya. Ini ikut misalnya 2 kegiatan 16. Ini sudah dapat 36 poin. Nah, ini kalau misalnya sudah lebih tulisan merahnya hilang Bapak Ibu. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa target minimalnya adalah Halo Ibu Dwi, cek suara Bu Dwi. jaringan saya lagi nge-lag ya Bapak Ibu. Ya, Ini tadi menghilang. Oke, menghilang. ya sudah aman lagi Bu Dwi. Silakan Ya dilanjutkan. aman. Ya. Jadi Bapak Ibu di sini tugas tambahan. Di sini ada tulisannya ya. Pilih sesuai SK yang diberikan oleh atasan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah diserai suatu tugas tambahan, maka sebagai ASN, kalau kita loyal, ya harusnya semuanya ditulis. Kalau Bapak Ibu dikasih tugas tambahan, misalnya wali kelas dan guru piket, ya ditulis Bapak Ibu dipilih wali kelas dan guru piket. Seandainya menjadi kepala lab dan guru piket, ya juga ditulis kepala lab dan guru piket. Menjadi wakil kepala sekolah juga sama. Karena itu termasuk RHK yang diintervensi ke kepala sekolah kan Bapak Ibu. Kan misalnya kalau sekolah itu 27 rombel, kan punya tiga wakil. Masa sih dari 50 guru itu enggak ada yang jadi wakil kepala sekolah? Nah, kemana yang bantu kepala sekolahnya kalau enggak ada yang mengisi tugas tambahannya wakil kepala sekolah? Itu ya, jadi Bapak Ibu ini kita harus berintegritas ya, memegang janji dan komitmen bahwa kita akan melakukan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jadi kalau sudah diserai tugas tambahan, maka ditulis. Itu ya. Kemudian ini contohnya sebagai wali kelas, saya kalau di sekolah itu memang sebagai wali kelas dan
sebagai guru piket. Nah, ya Bapak Ibu ya ini. Sudah misalnya seperti itu, besok kita ngisi ya Bapak Ibu. Ini cuma semacam awalnya saja. Nah, ini jadi ini loh Bapak Ibu, bahwa indikator perilaku itu dinilai. Nah, ini contohnya tadi. Kenapa kok pengembangan kompetensi itu sifatnya dipertimbangkan? Nah, ini Bapak Ibu, melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi. Nah, ini buktinya ada di pengembangan kompetensi. KS akan memberikan pertimbangan. Jadi nilainya nanti Bapak Ibu, kalau rumusnya, kalau praktik pembelajaran baik, perilaku baik, maka sesuai ekspektasi. Kemudian kalau perilaku praktiknya sangat baik, kemudian perilaku kinerjanya baik, itu akan sesuai ekspektasi. Kalau praktek pembelajarannya baik, perilaku kinerjanya sangat baik, juga sesuai ekspektasi atau baik. Kalau misalnya praktek pembelajarannya amat baik dan perilaku kinerjanya amat baik, baru nilainya amat baik. Itu ya Bapak Ibu. Di sini ini yang dinilai. Rumusnya seperti itu. Kami dari pembekalan mendapatkan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada rangkuman. Nah, jadi Bapak Ibu, selanjutnya ketika Bapak Ibu rangkuman, di sini akan pasti muncul ini tidak saya RH-kan, tapi kok ada ya Bapak Ibu ya. Seperti itu pasti bertanya. Jadi yang di pertama ini adalah praktik pembelajaran. Ya, isinya nanti tugasnya Bapak Ibu di bulan Maret ya. Kan kalau yang di bulan Februari adalah diskusi persiapan ya. Diskusi persiapan bulan Februari, pelaksanaan observasi Maret, kemudian April Mei itu formulir diskusi tindak lanjut, kemudian nanti sekitar Mei Juni itu formulir refleksi tindak lanjut isiannya Bapak Ibu. Nah, di sini nanti saya bilang apa enggak Bu Ida? Enggak ya? Enggak ya? Soalnya di sini koneksinya unstabil. Aman Bu, masih jelas. Aman ya? Takutnya hilang. Jadi Bapak Ibu di sini nanti ada hasil penilaian observasi guru. Nah, ini nanti ada formulirnya, formulir D nanti. Satu kali kegiatan nanti bukti dukungnya Bapak Ibu, Ibu gurunya atau Bapak gurunya mengupload modul ajar yang untuk waktu observasi. Nanti ada catatan-catatan dari KS ketika nanti observasi ada catatannya nanti. Tapi kita tidak tahu catatannya seperti apa ya Bapak Ibu, karena belum bisa terbuka. Nanti baru terbukanya 1 Februari. Karena sekarang itu kita masih di tahapan perencanaan. Nanti berarti harus ada kegiatan lanjutan mungkin. Ya itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini Bapak Ibu tadi saya menuliskan kolaborasi mengikuti kegiatan ini ya. Bapak Ibu kalau buktinya sertifikat pasti mintanya PDF. Usahakan maksimal 10 mega. Jadi kita tahu kalau PMM batasnya kalau dokumen adalah 10 mega. Jadi pastikan semua dokumennya Bapak Ibu kisarannya 10 mega. Ini Bapak Ibu yang di sini. Untuk yang ini Bapak Ibu, KOSP ini nanti dokumennya. Dokumennya seperti apa? Kalau Bapak Ibu guru pasti punya perangkat ajar. Ya ini tetapi tidak di-upload Bapak Ibu, tapi menjadi dokumen akuntabilitas. Mungkin nanti akan ada checklist bahwa gurunya sudah mengumpulkan perangkat. Kita tidak tahu ya modelnya, apakah di checklist, apakah nanti ada catatan dari kepala sekolah di kegiatan penilaiannya nanti.
Kemudian juga seperti ini. Nah, rangkuman kehadiran guru. Bapak Ibu tiap daerah memiliki sistem kepegawaian masing-masing ya. Kalau di daerah kami Lumajang ada isi perlu. Jadi presensinya ASN ada di situ 1 bulan sekali, presensi hadirnya berapa, kemudian izinnya berapa itu ya. Nanti akan diinput oleh KS-nya. Nah, kemudian yang ini tugas tambahan wali kelas dan guru piket. Jadi ini dasarnya Permendikbud nomor 15 tahun 5 apa 15 ya tahun 2018 tentang pemenuhan beban jam mengajar ya yang diakui di dalam Dapodik. Kemudian di sini ada perilaku kinerja yang tadi Bapak Ibu sudah ambil. Nah, ini Bapak Ibu silakan kalau sudah nanti di bagian biru itu ajukan Bapak Ibu ya. Nah, ini. Nah, kalau ajukan Bapak Ibu kalau misalnya masih ragu jangan lakukan ajukan Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu perlu berpikir dulu, mengukur kemampuan Bapak Ibu ya. Jadi sebelum diajukan, dikira-kira kapasitasnya seperti apa Bapak Ibu dalam nanti realisasinya. Misalnya Bapak Ibu mampunya itu saya kira-kira bisa membuat aksinya atau 1 atau 2 ya. 1 itu saya mampu atau enggak ya. Kira-kira saya bisa melakukannya atau tidak. Kalau saya yakin saya bisa menerjemahkan 2. Itu jadi kalau sebelum mengajukan itu masih dipikir ulang dulu. Kalau Bapak Ibu sudah mengajukan, nanti istilahnya Bapak Ibu bisa melakukan revisi ketika KS-nya melakukan revisi. Bisa. Tetapi kalau sudah melakukan persetujuan, tidak bisa dirubah kembali. Itu ya Bapak Ibu, ini belum saya ajukan. Jadi seperti ini modelnya. Kalau ingin melihat yang sudah diajukan seperti apa Bapak Ibu, saya keluar dulu ya. Ibu Dwi, Ya, boleh mengingatkan? ya, Ya, 20.30 nanti ada sesi tanya jawab dulu boleh ya? ya. Bentar lagi Bu. Ini kurang dikit aja. Jadi ini saya bukakan contoh yang sudah ajuan Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini. Statusnya menunggu persetujuan dari atasan. Jadi kalau sudah disetujui di atasan, maka di sini ada tulisannya sudah dilakukan persetujuan. Kalau masih belum persetujuan, KS bisa melakukan revisi entah menambahi atau menghapus ya Bapak Ibu ya. Di dashboardnya KS besok kita lihat. Itu saja Bu Ida yang bisa saya sampaikan terkait fiturnya ya, pengenalan fiturnya.